Kami bersuka cita dapat menyapa kembali Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Ibadah online kenaikan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei dimulai pukul 7 pagi. Bapak Arman dari Jakarta yang akan melayani dalam ibadah ini. Mulai hari Jumat, gereja kita akan mengadakan doa puasa dalam rangka memperingati Hari Pentakosta. Selama 10 hari, Bapak Ibu dapat menyediakan waktu untuk berdoa di rumah masing-masing bagi pencurahan Roh Kudus dan kebangunan rohani. Ibadah online khusus Hari Pentakosta akan diadakan pada tanggal 31 Mei yang akan datang. Gereja kita membuka posko bantuan sosial bagi lingkungan dan saudara-saudari kita yang terkena dampak corona. Bantuan dapat berupa sembako atau uang yang dapat diserahkan langsung ke gereja atau jika berupa uang dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Selain itu, gereja kita juga menjual masker seharga Rp7.500 per buah yang hasilnya akan disumbangkan juga bagi keperluan sosial gereja kita. Kami berdoa meskipun di masa yang sulit, kita dapat tetap menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan yang lainnya, dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja atau melalui transfer di rekening berikut ini. Sekretariat gereja tetap buka seperti biasa mulai hari Selasa sampai Sabtu. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi nomor call center gereja jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau ingin didukung dalam doa. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Bersama dengan keluarga tercinta, biarlah pada saat ini mari kita satukan hati bersama-sama, satukan roh bersama-sama untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Sebab Allah kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, di mana di situ ada pujian penyembahan, hadirat Allah turun memenuhi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di mana kami berada. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya bersama
begitu Engkau hadir Bapa, memenuhi setiap kami. Dan pada saat ini Bapa, kami satukan roh kami bersama-sama untuk memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus, dan segala nama di bawah kolong langit bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Allah yang
melihat, tetapi kami percaya Amin. kepadamu dengan iman di dalammu Tuhan. Kami hidup karena kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kemuliaan bagimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku
pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang besar, sebab Engkaulah Allah sumber mujizat. Engkau sanggup lakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami boleh menyembah dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu, terus iman kami boleh dibangun di dalam Engkau. Terus iman kami boleh tertanam di dalam Engkau. Kuat Bapa, apapun yang terjadi, badai kehidupan apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak akan pernah menggagalkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu dimanapun berada untuk menyampaikan pesan firman Tuhan buat kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang datang dari Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul membangun dan menjaga kesatuan dalam menghadapi masalah. Membangun dan menjaga kesatuan dalam menghadapi kesukaran. Sebelum saya menyampaikan isi khotbah saya hari ini, saya akan menceritakan tentang kisah 3 persahabatan lembu dan seekor singa. Sekalipun ini mungkin sebuah cerita atau dongeng, namun ada nilai, ada pelajaran, ada prinsip yang baik yang tentunya ada hubungannya dengan khotbah yang akan saya sampaikan. Nah, ada 3 ekor lembu, mereka berteman, mereka bersahabat dengan sangat erat. Kemana-mana mereka bersama-sama, makan bersama-sama, bermain bersama-sama, mencari makan bersama-sama. Pada saat yang sama, ada seekor singa yang ingin menerkam mereka, yang ingin memakan mereka. Tapi singa ini sadar, dia tidak mungkin bisa mengalahkan ketiga ekor lembu ini. Lalu dia membuat sebuah rencana yang sangat cerdik dan licik. Suatu hari dia menemui salah seekor lembu itu dan berkata seperti ini. Tahu enggak? 2 temanmu itu ngomongin hal-hal yang buruk tentang kamu. Ngomongin hal-hal yang jahat tentang kamu di belakangmu. Lalu lembu ini berkata, masa sih? Mereka ngomong apa? Lalu singa ini berkata, mereka pokoknya yang gak benar, yang jahat. Mereka ngomong kamu itu ya malas, kamu itu jelek lah, kamu itu bau lah, kamu itu gemuk lah dan lain sebagainya. Lalu ketika lembu ini mendengar apa yang dikatakan oleh singa ini, dia menjadi begitu marah, dia begitu menjadi kecewa. Dia bilang kurang ajar banget ya 2 teman saya itu. Kemudian lembu ini tidak mau berbicara kepada 2 ekor lembu lainnya. Kemudian singa ini pun melakukan hal yang sama kepada 2 ekor lembu lainnya. Yang mengatakan bahwa lembu-lembu lainnya, kedua teman yang lainnya mengatakan hal-hal yang buruk kepada mereka. Maka pada akhirnya ketiga lembu ini mulai tidak berbicara satu sama lainnya. Mereka tidak berteman dengan satu sama lainnya. Mereka mencari makan di tempat yang berbeda. Pada akhirnya, ketika ketiga ekor lembu ini berpisah, maka satu persatu mereka dimangsa oleh singa tersebut. Ketika ketiga ekor lembu ini bersama-sama, mereka begitu kuat. Mereka aman karena tidak mungkin singa mampu mengalahkan mereka.
Tetapi ketika mereka terpisah satu sama lainnya, mereka menjadi lemah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Ada begitu banyak slogan, pernyataan-pernyataan yang menyatakan betapa pentingnya dan powerfulnya kesatuan dan persatuan. Salah satu contoh yang saya mau sampaikan adalah pernyataan yang mengatakan seperti ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita rentuh. Ini adalah filosofi dari lidi. Lidi yang terpisah-pisah, sekalipun mungkin jumlahnya ratusan, mereka menjadi tidak berguna dan lemah. Namun ketika lidi-lidi ini yang lemah dan mudah dipatahkan, mereka dikumpulkan menjadi satu, diikat dalam kesatuan, maka tercipta sebuah kekuatan yang besar sehingga sangat sulit sekali untuk dipatahkan. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Aesop, dalam persatuan ada kekuatan. Publius pun mengatakan yang hampir sama, di mana ada kesatuan selalu ada kemenangan. Di mana ada kesatuan selalu ada kemenangan. Nah, kita masih bisa menemukan dan mendengar pernyataan-pernyataan atau slogan-slogan yang hampir sama. Yang menyadari betapa pentingnya dan luar biasanya dampak atau hasil yang dihasilkan ketika sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah tim di mana mereka bisa mampu menyatukan hati mereka, pikiran mereka, doa mereka, ide-ide mereka dalam melakukan sesuatu sehingga hasilnya, dampaknya sangat luar biasa. Nah, pada prinsipnya adalah kesatuan sangat dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan ini. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang Alkitab tuliskan, apa yang Alkitab ajarkan tentang persatuan dan kesatuan. Contoh yang pertama, di dalam Kejadian pasal yang ke-11, kita akan menemukan sebuah cerita, sebuah kisah tentang pembangunan menara di Babel. Di mana mereka sedang merancang dan ingin membangun sebuah mega proyek yang ambisius. Di mana mereka akan mendirikan sebuah kota yang sangat besar dengan menaranya yang tingginya sampai ke langit. Tujuannya apa? Kalau kita membaca dalam ayat keempat, tujuannya jelas. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Itu tujuan mereka. Nah, Alkitab tidak menjelaskan secara rinci berapa besar dan tinggi menara itu telah dibangun. Namun kita bisa perkirakan bahwa kota dan menara itu sangat besar dan sangat tinggi. Mengapa? Karena proyek ini menarik perhatian Tuhan. Sehingga Tuhan turun dan melihat ke bumi dan akhirnya Allah mengacaukan proyek mereka sehingga gagal di tengah jalan. Pernahkah kita membayangkan seandainya proyek ini tidak digagalkan oleh Tuhan? Maka mungkin menara Babel ini akan menjadi salah satu keajaiban dunia saat ini. Kuncinya apa? Mengapa mereka mampu mengerjakan hal itu? Di dalam ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Di ayat yang ke-6 pun ditulis demikian. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi dengan kesatuan yang mereka miliki, mereka mampu melakukan sesuatu yang luar biasa.
Dan pada saat yang sama mereka gagal. Kenapa? Karena tidak ada kesatuan suara dan bahasa. Nah, contoh yang kedua adalah Paulus. Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia juga mengajarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran Alkitab tentang betapa pentingnya membangun sebuah kesatuan dan persatuan di dalam kehidupan. Itu bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Firman itu mengatakan demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, salah satu latar belakang surat ini ditulis adalah karena Rasul Paulus menemukan adanya benih-benih perpecahan dan perselisihan, pertengkaran, khususnya di antara Euodia dan Sintika. Itu bisa kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Sehingga Rasul Paulus harus berkata supaya mereka sehati, sepikir dalam Tuhan. Nah, mengapa Paulus mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan harus dipelihara berapapun dan apapun harganya? Karena Rasul Paulus menyadari kesatuan itu penting. Dan pada akhirnya ketika kesatuan itu terjaga, terbentuk, tercipta, maka jemaat yang ada di Filipi, mereka akan mampu untuk menghadapi kesulitan, penganiayaan, bahkan mereka tetap bersukacita, memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan, sehingga hidup mereka tetap bisa menjadi contoh, tetap berdampak, tetap bertumbuh dewasa dan berbuah bagi Tuhan. Nah, contoh yang ketiga adalah pengajaran Yesus Kristus. Nah, di dalam pelayanan Yesus selama ia ada di bumi, dengan jelas pun Tuhan Yesus pernah mengajarkan betapa pentingnya bersepakat di dalam berdoa. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, dari pengajaran Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat ada sebuah berkat dari sebuah kesepakatan atau persatuan. Yang pertama adalah doa dan permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Yang kedua adalah kehadiran Tuhan atau lawatan Tuhan. Kita percaya bahwa kehadiran dan lawatan Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita. Dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, maka kita yakin dan percaya itu akan memberikan sebuah jaminan. Ada kekuatan, ada anugerah, ada kemurahan Allah sehingga kita mampu menghadapi masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di akhir atau penghujung pelayanan Tuhan Yesus yang menegaskan tentang pentingnya kesatuan ini. Ini bisa kita lihat di dalam doanya kepada Bapa. Yohanes pasal 17 ayat 21 mencatat apa isi doa itu. Isinya adalah supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang mengapa kesatuan itu penting di dalam keluarga, khususnya dalam menghadapi kesukaran, kesulitan yang banyak jenis dan ragamnya ini. Dalam Markus pasal 3 ayat 24 sampai 25, Tuhan Yesus pernah memberikan pernyataan seperti ini.
Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Saya mau membaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perpecahan akan hancur. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apapun yang terpecah-pecah, apakah kerajaan atau rumah tangga, maka mereka tidak akan mampu bertahan. Pasti runtuh, pasti hancur. Masalah waktu, cepat atau lambat. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun, menjaga kesatuan dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita harus ingat ini, bahwa sekalipun suami istri, anak-anak tinggal dalam rumah yang sama, tempat yang sama, makan di tempat yang sama, bahkan mungkin tidur di tempat yang sama, itu tidak menjadikan mereka secara otomatis punya kesepakatan, punya kesatuan, punya kebersamaan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, bahwa kesatuan, kesepakatan, kebersamaan ini harus diperjuangkan, harus diusahakan. Jika tidak, jelas perpecahan akan terjadi. Nah, caranya yang pertama adalah, yang saya mau sampaikan kepada kita adalah, segera mengatasi konflik yang belum dibereskan. Segera atasi konflik yang belum dibereskan. Nah, ada begitu banyak keluarga yang tidak mau segera atau menunda-nunda membereskan konflik yang terjadi dalam hubungan mereka. Nah, kalau ini tidak segera dibereskan, ini akan menjadi sebuah ganjalan terbangunnya kesatuan, kebersamaan dalam keluarga. Caranya gimana? Segera lepaskan pengampunan. Jangan tunda-tunda dan berlama-lama. Nah, dalam Efesus pasal 4 ayat 26 mengatakan seperti ini. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Arti ayat ini sangat sederhana. Kita diminta harus sesegera mungkin membereskan konflik di antara keluarga kita. Nah, semakin kita menunda membereskan konflik, maka secara tidak langsung kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengobok-obok dan merusak hubungan keluarga kita. Nah, jika memang ada sebuah masalah, mari bicarakan dengan baik-baik. Bicara dari hati ke hati, cari solusi, cari jalan keluar. Jangan serang orangnya, tapi serang masalahnya. Ada sebuah survei yang mengatakan bahwa salah satu sumber kebahagiaan dalam keluarga, salah satu sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita itu adalah keluarga. Nah, tapi di saat yang sama, salah satu masalah dalam kehidupan yang sangat berat itu juga sumbernya dari keluarga. Nah, oleh sebab itu, konflik yang tidak segera dibereskan, ini akan menimbulkan masalah yang serius. Tetapi ketika ada sebuah konflik, ada masalah yang segera dibereskan, maka itu akan membangun sebuah kesehatian. Ada kebahagiaan. Maka akan tercipta sebuah ikatan emosional yang kuat dan saling menghargai satu sama lainnya. Sehingga di antara ayah, ibu, anak-anak ada sebuah kerjasama, teamwork yang harmonis, yang dinamis, saling bantu, saling mendukung satu sama lainnya. Kalau ini terjadi, maka saya percaya ada semangat juang dalam menghadapi kesulitan yang terus berkobar-kobar dalam keluarga. Tetapi kalau tidak, maka semangat juang itu tidak ada. Jadi yang pertama, kita harus segera bereskan konflik kita. Yang kedua adalah
Mari kita menjaga atmosfer keluarga dengan kata-kata yang positif dan membangun. Mengapa ini penting? Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kata-kata pendorong membesarkan hati. Amsal pasal 12 ayat 25 terjemahan firman Allah yang hidup. Amsal pasal 16 ayat 24 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi Bapak Ibu, perkataan kita bisa memberi dampak yang luar biasa, baik secara positif maupun negatif. Oleh sebab itu, kita harus bijaksana dalam berbicara. Jangan saling serang, saling menyakiti dengan kata-kata kita. Tapi usahakan kata-kata kita membangun. Bahkan di saat kita menasehati, di saat kita menegur, kita harus memiliki satu tujuan yang jelas. Yaitu untuk memulihkan. Bukan untuk melampiaskan kekesalan atau kemarahan hati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini keadaan situasi sangat tidak kondusif. Sehingga ini akan menyebabkan siapapun, bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, kita menjadi orang yang sangat sensitif. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hari-hari ini mungkin beberapa ada yang mengalami income atau pendapatan menurun. Kita kehilangan sumber penghasilan, sumber usaha. Tetapi pengeluaran terus bertambah. Hari-hari ini ibu-ibu juga mungkin ada yang stres. Kenapa? Karena harus mengajari anak-anak mereka yang sekolah di rumah. Ada banyak PR, ada banyak tugas. Kadang-kadang ini membuat ibu-ibu tidak tahan. Anak-anak juga stres, mereka udah bosan di rumah, ya kan. Lalu mereka melihat mama mereka mungkin gak sabar ngajari mereka. Ini juga menimbulkan stres yang baru dalam hidup mereka. Sehingga kita semua bisa mudah marah, kita mudah tersinggung, kita mudah kecewa, kita mudah pahit hati. Sehingga kalau hal-hal ini tidak segera kita atasi, kita kelola dengan baik, maka hal yang lebih buruk bisa terjadi. Kita saling menyalahkan, kita saling merendahkan, kita saling serang dengan perkataan yang ujung-ujungnya adalah perpecahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, janji Tuhan itu sangat jelas. Bahwa ada sebuah berkat yang Tuhan akan berikan kepada semua orang, semua keluarga yang hidup rukun. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, ingat Tuhan selalu tertarik melihat sebuah komunitas, sebuah keluarga yang hidup di dalam kesatuan. Karena Allah akan memerintahkan berkatnya ke sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita mulai bangun, mari kita mulai sadari akan hal ini. Nah kesimpulannya adalah, yang pertama, jika di dalam keluarga kita mampu membangun dan menjaga kesatuan, kebersamaan, maka sebesar apapun masalah dalam keluarga kita, kita akan mampu untuk menghadapinya. Kenapa? Karena di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Yang kedua, jika kita mampu membuat semua anggota keluarga kita bersepakat di dalam doa, di dalam iman, di dalam perbuatan, maka saya percaya akan ada sebuah terobosan-terobosan yang baru dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah jika kita mampu untuk saling merendahkan diri satu sama lainnya, hidup rukun tanpa saling menyalahkan dan menuntut, maka Tuhan akan memberitakan berkat dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati dan mengubahkan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Setelah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan meresponi firman Tuhan ini. Dan kita mau berkomitmen, kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap persoalan dan kesulitan yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Bahwa hidup kami dikuasai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu, biarlah ketika kami mendengar firman Tuhan ini, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami akan menghidupinya, kami akan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Kami rindu dalam keluarga kami, ada kebersamaan, ada kesatuan. Sehingga keluarga kami kuat. Sehingga keluarga kami mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena ada mujizat Tuhan,
Karena penyertaan Tuhan yang tersedia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti situasi jemaat-Mu hari ini Tuhan. Jika ada yang lemah Engkau kuatkan. Jika ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Jika ada yang kekurangan biarlah tingkat langit terbuka. Engkau mencurahkan berkat-Mu atas umat dan jemaat-Mu Tuhan. Engkau membuat usaha dan pekerjaan kami dibuat Engkau berhasil. Rumah tangga kami Engkau pelihara. Sehingga kami akan menjadi sehat dan kuat. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Pada akhirnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda penyerahan kita secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas. Serta kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Sampai Maranatha Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.